grade 2 yang hebat-hebat, tak terasa ya. Sudah hampir 1 bulan kita belajar. Sudah hampir pembelajaran UI 1 ini mendekati akhir ya. Dimana UI 1 ini kita berbicara tentang WIA. Nah, kali ini Us Agus mengundang para HRT dan subject teacher grade 2. Untuk apa? Untuk kita mengambil kesimpulan apa saja toh yang sudah kita pelajari selama ini, ya. Nah, kita akan coba bertanya satu persatu kepada para HRT yang ada di depan ini, ya. Yang pertama kita akan bertanya kepada Uspri, ya. Uspri, bisa nggak ya dijelaskan secara singkat apa saja sih yang sudah didapatkan anak-anak pada UI 1 ini? Terima kasih Pak Agus. Pada UI 1 ini kita belajar tentang WIA, tentang role model. Apakah role model itu? Yaitu seseorang yang kita teladani, kita contoh dari perilaku, dari sifat dan karakter. Dari sekalian anak-anak yang kita teladani dari lingkungan keluarga, dari ayah, dari ibu, dari kakak dan nenek. Nah, bagus. Itu anak-anakku. Itu tadi tokoh-tokoh idola mungkin yang ada di lingkungan keluarga. Nah, selain di lingkungan keluarga, mesti ada tokoh idola kita yang di luar keluarga kita. Betul nggak ya? Nah, kita coba tanya kepada Us yang kedua nih, Usne ini. Kira-kira tokoh anak-anak yang ada di luar lingkungan keluarga itu siapa saja, Us, bisa dijelaskan, Us? Oke, terima kasih Pak Agus. Untuk tokoh idola selanjutnya, anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang public figure, ada presiden, ada youtuber, ada pahlawan, ada ulama, bahkan ada penyanyi. Selain itu, ada juga yaitu pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan pahlawan perempuan R.A. Kartini. Selanjutnya yaitu tokoh idola tentang sahabat Nabi. Kemarin kita juga sudah belajar ya. Ada sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali, dan ada Utsman bin Affan. Bahkan banyak sahabat-sahabat Nabi lainnya juga. Nah, itu tadi tokoh sahabat. Nah, padahal ada satu tokoh idola yang mungkin kita semua mengidolakan, termasuk Us yang di sini, bahkan kalian, bahkan mungkin di seluruh dunia mengidolakan. Siapa dia? Nah, pasti jawabannya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau Us Agus yang menjelaskan mungkin kurang apa ya, kurang mahir, kurang panjang. Nah, ini Us Agus mendatangkan narasumber yang akan lebih detail untuk menjelaskan siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada Us Nurdin di sini ya. Kita akan bertanya sama Us Nurdin. Ya, bagaimana Us tentang Nabi Muhammad? Mungkin bisa dijelaskan mulai dari kecil dia lahir sampai mungkin mendapatkan wahyu sebagai Nabi. Monggo Us. Terima kasih Us Agus atas waktunya ya, anak-anakku sekalian, bahwa kita boleh mengidolakan siapa saja di lingkungan keluarga kita maupun di luar lingkungan keluarga kita seperti artis, ulama, dan sebagainya. Tapi anak-anak sekalian yang perlu kalian ketahui, kita sebagai umat Islam, kita harus meneladani Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia mulia, manusia istimewa. Kenapa? Karena beliau adalah manusia pilihan Allah. Sejak kecil ketika beliau lahir, beliau dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, ayahnya sudah meninggal, ya. Bagaimana Nabi Muhammad ya dirawat oleh ibunya sendiri. Kemudian ketika lahir, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah. Sejak kecil sudah yatim. Kemudian masih kecil ditinggal mati juga sama ibunya. Akhirnya beliau yatim piatu, meskipun kecil yatim piatu, karena Nabi Muhammad itu manusia pilihan, dia punya mental dan karakter yang luar biasa. Beliau itu kenapa diidolakan? Karena beliau itu bukan masalah mungkin ganteng atau tinggi atau mungkin kulitnya putih atau rambutnya lurus, bukan.
tapi beliau itu adalah punya akhlak yang mulia, punya karakter sikap yang hebat. Meskipun beliau itu dimusuhi, diejek, ya, kemudian dihina-hina, beliau itu tidak membalasnya. Beliau itu sangat sabar dan tangguh. Ini yang perlu kita contoh. Bahkan ya ketika beliau remaja diajak oleh pamannya berdagang. Beliau kalau dagang itu nggak curang. Kalau nimbang 1 kilo ya 1 kilo, nggak boleh dikurang-kurangin. Itu beliau adalah sosok manusia yang sangat jujur. Makanya beliau punya gelar namanya Al-Amin. Apa itu? Manusia yang dapat dipercaya. Nah, karena kejujuran itulah Nabi Muhammad disayangi oleh semua makhluk. Baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman sayang pada Nabi Muhammad. Kemudian dewasalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Apa itu wahyu? Yaitu kata-kata Allah atau kalimat-kalimat Allah atau yang sering kita kenal namanya Al-Qur'an. Makanya Al-Quran ini sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad dan sebagai petunjuk kita, dalinas, petunjuk bagi manusia. Maka sering kita sebut bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran berjalan. Jadi kalau kita ingin meneladani Al-Quran, ya teladanilah Nabi Muhammad. Dan itu idola yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mungkin kalau kita mengidolakan YouTuber, kita mengidolakan mungkin artis, itu mungkin tidak sempurna, tidak sesempurna Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu ya luar biasa sejak kecil ya, tantangannya luar biasa. Apalagi Nabi Muhammad itu punya 4 karakter atau 4 sifat yang luar biasa. Ada sidik ya, benar atau jujur ya, sidik. Kemudian ada amanah. Dia tuh kalau dikasih tugas selalu amanah, tidak bohong, ya. Kemudian ada tabligh, ya, mampu menyampaikan hal-hal yang benar, ya, bisa berdakwah, bisa memberi motivasi pada siapa saja, biar dia tidak malas-malas. Seperti anak-anak tuh, kalau ngerjain tugas kok malas, berarti kurang amanah, ya kan? Kurang amanah. Nah, dan yang terpenting lagi, Nabi Muhammad itu punya sifat patonah, cerdas. Anak-anak pasti juga bisa cerdas kalau mau belajar. Betul nggak Bapak sekalian? Betul, makanya tidak boleh malas. Untuk itu, mari kita semua mau anak-anak, mau kita harus meneladani Nabi Muhammad. Itu Pak Agus, saya pikir penjelasan saya. Ya, wah panjang sekali ya penjelasannya, sudah detail ya. Dan itu anak-anak kita harus memang mencontoh ya apa-apa yang sudah diberikan tadi penjelasan oleh Usnuddin, bahwa kalau bisa kita disakitin pun tidak apa-apa, yang penting kita tidak balas menyakiti. Insya Allah Allah akan menolong ya orang-orang yang tersakiti ya. Oke, jadi yang terakhir nih, kira-kira apa yang kita akan bertanya sama Us Leni nih sebagai penutup ya. Kira-kira apa Us yang bisa nanti diteladani oleh anak-anak? Tujuan akhir jadi anak-anak ini tingkah laku apa? Mungkin action apa nih yang bisa diharapkan dari anak-anak setelah mempelajari UI 1 ini? Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi pada UI 1 modern ini di akhir pembelajaran kita mengharapkan anak-anak bisa meneladani dan meniru sifat-sifat seperti yang dicontohkan sama Usnuddin tadi. Jadi dari 4 sifat itu bisa diteladani dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, itu actionnya Ustaz. Tapi ini juga tidak mudah ya Us ya, karena kan butuh teladan juga dari kita mungkin sebagai guru atau juga orang tua di rumah, ya kan? Nah, kira-kira Us, bagaimana nih support orang tua agar anak-anak tingkah lakunya atau actionnya ini bisa sesuai dengan target UI kita? Baik ya, Bos. Untuk orang tua ya, dan kami sebagai guru tidak akan bisa menciptakan atau mendukung mengarahkan anak mengidolakan Nabi Muhammad. Makanya kami di sekolah mengarahkan, mengajak anak-anak untuk mengidolakan Nabi Muhammad. Di rumah pun kami mohon orang tua untuk mensupport, mengarahkan, mendukung supaya anak mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Itu
Mungkin dari yang lain ada apa ide atau masukan apa kira-kira yang agar orang tua juga bisa mendukung nih program yang sudah dijalankan sekolah. Oke, menambah sedikit ya Pak Agus. Yes. Kita sebagai Muslim memang sangat sudah punya pegangan teguh untuk benar-benar mengidolakan Nabi Muhammad. Jadi contoh sehari-hari saja ya buat anak-anak, buat Bapak Ibu guru, kita di rumah juga sebagai orang tua sih Bapak Ibu. Iya, betul. Seperti yang sudah kita pelajari banyak tentang sifat beliau gitu. Jadi saat kita dimarahin, kita tidak balik marah, kita introspeksi. Oh iya, saat orang tua marah berarti anak-anak wajib atau bahkan harus tahu kenapa orang tua itu selalu tidak marah sebenarnya, tapi mengingatkan, mendidik dan mengarahkan kita di rumah agar kita selalu taat sama Allah, kita taat pada orang tua. Jadi anak-anakku, dari sifat Nabi itu kita bisa menerima saat orang tua memberikan masukan, memberikan nasihat itu tidak selalu dianggap marah atau dalam tanda kutip itu biasanya anak-anak suka orang tuanya itu galak atau bagaimana, tidak. Jadi Tegas. ya tegas ya. Ya, jadi anak-anakku bahwa Nabi itu bahkan sampai ada yang menyakiti itu beliau bisa menerima dengan lapang dada, sabar ya. Mendoakan yang terbaik untuk yang menyakiti. Nah, jadi benar sekali Usleni. Jadi bahkan kita mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang menyakiti atau yang tidak membuat kita enak di hati itu. Nah, itu ya anak-anakku semuanya. Nah, selanjutnya Us, kira-kira kalau kita pengen target sesuatu kan harus ada standarisasi ya, harus ada mungkin penyamaan ya. Jadi biar target minimalnya terpenuhi. Nah, kira-kira standarisasi pemahamannya bagaimana nih yang bisa diharapkan dari WS1? Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya Ustaz ya. Jadi begini anak-anakku yang ada di rumah, bahwa untuk mengetahui apakah kalian sudah meneladani dari sikap Rasulullah SAW itu, Ustaz ini punya tantangan nih. Usleni, Uspri, Usneni, Us Nurdin, Us Agus, kita semua punya tantangan untuk kalian. Tantangannya apa? Yaitu Us akan meminta kalian untuk membuat video presentasi. Nah, video presentasinya nanti dibuat semenarik mungkin, yang isinya tentang bagaimana kalian mengungkapkan rasa cinta kalian, rasa menyayangi kepada Rasulullah SAW sebagai teladan kita, sebagai suri teladan, sebagai Al-Quran yang berjalan kita. Nah, tentunya itu ya Us ya. Ya, betul sekali Usleni. Jadi tadi tugasnya sangat menarik ya. Nanti silakan mungkin anak-anak bisa mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah ya. Boleh bisa berbentuk puisi, berbentuk pantun, mungkin sholawat atau mungkin bernyanyi. Puisi gitu. Ya boleh apapun ekspresinya, yang penting menunjukkan bahwa anak-anak itu cinta Rasul. Ya, kenapa? Karena barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Maka dari itulah kita mengharapkan di UI1 ini anak-anak betul-betul meneladani Rasulullah. Dan mari kita mengajak para anak di rumah untuk menjawab tantangan dari Us ini. Silakan ekspresikan bahwa kalian itu betul-betul cinta Rasulullah. Boleh tadi ya, puisi, nyanyi, sholawat dan sebagainya. Silakan sesuai dengan kemampuan anak-anak di rumah. Talentanya nanti bisa biasa sama Us, misalnya mau buat sosial drama juga silakan. Sama orang tua boleh ya? Iya boleh Us. Yang penting gitu. ayah bundanya diajak Us. Iya betul. Mungkin drama tentang pas mamanya marah-marah. Ya kan? Bagus ya. Kesabarannya Kesabarannya. Ya silakan, pokoknya intinya meneladani Rasulullah dari sudut pandang manapun boleh ya. Yes. Ketika mungkin beliau sedang berdagang ya boleh, beliau sedang belajar ya boleh, ya kan, dan sebagainya. Yes. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi pembicaraan kita untuk IWS 1 dan bagaimana keteladanan ini ya. Mudah-mudahan target standar yang sudah diberikan, tantangan-tantangan yang sudah diberikan, anak-anakku bisa mengerjakannya dengan baik di rumah ya. Nah untuk itu pembicaraan hari ini
ketemu lagi ya. Dari Us Agus dan dari tim grade 2 semuanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi